Bab 311. Lu Ming langsung menyerang tanpa basa-basi. Tombaknya menembus seorang Grandmaster tingkat 3 dalam sekejap. Ia lalu mengamati medan tempur udara dan menilai keadaan. Para ahli dari Kekaisaran Matahari Terik yang berasal dari Sekte Pedang Esensi Mistik dan Sekte Pedang Bulan Hantu berada dalam posisi kurang menguntungkan. Lebih tinggi di langit, aura benturan para leluhur bela diri tingkat 7 mengguncang ruang. Di kejauhan tampak Qiu Yue mengenakan gaun putih, memancarkan hawa dingin mematikan. Setiap gerakannya membekukan udara. Kecantikannya semakin dewasa, namun wajahnya sedingin es. Kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat 2 alam leluhur bela diri. Kemajuan yang mengejutkan bahkan bagi Lu Ming. Lawannya seorang leluhur bela diri tingkat 3, namun sepenuhnya tertekan. Dengan satu ledakan dingin, lawan itu membeku menjadi patung es dan hancur berkeping. Pada saat itu seorang lelaki tua berambut putih muncul dan menebas Qiu Yue dengan cahaya pedang. Ia berada pada tingkat 5 alam leluhur bela diri dan segera menekan Qiu Yue. Qiu Yue membangkitkan garis keturunan keduanya. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya dan sosok es muncul di belakangnya dengan 5 cakra perak berputar. Garis keturunan raja tingkat 5. Kekuatan tempurnya melonjak tajam dan mampu menahan tekanan lelaki tua itu. Namun seorang pria berjubah hitam tingkat 5 leluhur bela diri tiba-tiba menyerang dari sisi lain, meluncurkan cahaya pedang hitam ke arah Qiu Yue. Saat itu juga Lu Ming telah tiba. Tombaknya menyapu dan menghantam pedang lawan hingga bergetar hebat. Serangan berikutnya menembus tubuh pria berjubah hitam dan menghancurkannya di udara. Sari darah lawan dilahap. Energi melimpah membuat kultivasi Lu Ming menembus tahap akhir tingkat 2 alam leluhur bela diri. Dengan kekuatan baru itu, ia muncul di sisi lelaki tua yang menekan Qiu Yue dan menusuk. Dada lelaki tua itu tertembus, tubuhnya runtuh. Qiu Yue menatap Lu Ming dengan gemetar. Sosok di depannya terasa sangat akrab meski wajah dan penampilan berbeda. Temperamen itu tak mungkin salah. Lu Ming tersenyum lembut di hadapannya. Getaran hebat menjalar dalam hati Qiu Yue. Air matanya jatuh saat ia menyadari kebenaran. Ia akhirnya bertemu kembali dengan tuan muda yang selama ini ia cari. Setelah lama berpisah, kerinduan yang terpendam meledak menjadi haru dan kegembiraan. Kenangan masa lalu mengalir dalam benaknya. Saat ia diasingkan gurunya untuk kultivasi, Lu Ming dikejar keluarga Duan Mu dan terpaksa meninggalkan Sekte Pedang Esensi Mistik. Sejak itu ia berkelana mencari jejaknya tanpa hasil. Kini di tengah perang, ia muncul kembali di sisinya dan menyelamatkannya. Hati Qiu Yue dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia hampir kehilangan kendali emosi, namun pertempuran masih berkecamuk. Lu Ming menenangkan dan mengajaknya menuntaskan musuh terlebih dahulu. Qiu Yue mengangguk dengan senyum cerah di antara air mata. Pada saat itu muncul seorang lelaki tua kurus berwajah dingin. Aura kekuatannya menekan langit dan bumi. Ia adalah leluhur bela diri tingkat 7. Tatapannya penuh niat membunuh saat menatap Lu Ming dan Qiu Yue, berniat menghabisi keduanya sekaligus. Bab 312. Mayat berdarah bermata emas meraung keras dan menghadang lelaki tua itu, menimbulkan rasa gentar di hati lawannya sehingga ia tidak berani bergerak gegabah. Lu Ming memerintahkan mata emas untuk menyerang, dan makhluk itu langsung menerkam dengan ganas. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di belakang Lu Ming dan Qiu Yue, berubah menjadi dua cahaya pedang tipis yang melesat secepat kilat. Kedua penyerang berada di puncak tingkat ke-6 alam leluhur bela diri, dan kekuatan gabungan mereka meningkat berlipat ganda. Lu Ming segera menarik Qiu Yue dan memunculkan 6 perisai kuno di depan mereka. Cahaya pedang yang terlalu tajam menembus satu demi satu perisai, tetapi memberi waktu bagi Lu Ming untuk membalas dengan tombaknya. Ujung tombak dan cahaya pedang bertabrakan berkali-kali hingga kedua pihak terdorong mundur. Lu Ming dan Qiu Yue akhirnya dapat melihat kedua penyerang yang bertubuh pendek dan hampir identik. Mereka kembali menyerbu, berubah menjadi cahaya pedang yang sulit ditangkap mata. Qiu Yue membangkitkan garis keturunan keduanya dan menurunkan suhu sekitarnya secara drastis, membekukan udara dan memperlambat gerakan lawan. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dengan mengerahkan telapak binatang raksasa dari langit yang menekan seperti gunung. Kedua pria pendek menahan serangan dengan cahaya pedang, tetapi tetap terguncang hebat. Lu Ming terus menyerang dengan tombaknya yang menyapu bagaikan naga, sementara Qiu Yue mengirimkan roda-roda es berbentuk bulan sabit. Walau kedua musuh sangat kuat dan mampu melawan tingkat ke-7 biasa, mereka tetap tertahan. Di tengah pertempuran sengit, Lu Ming memurnikan sari darah di tubuhnya yang berasal dari banyak ahli tingkat tinggi.
Energi itu berubah menjadi kekuatan garis keturunan naga dan meningkatkan esensi sejatinya dengan cepat hingga mencapai puncak tingkat kedua alam leluhur bela diri, lalu menembus menuju tingkat ketiga. Kedua musuh mulai ketakutan. Ki dingin Qiuyue membekukan aliran energi mereka, sedangkan kekuatan Lu Ming semakin ganas tanpa tanda kelelahan. Mereka berniat mundur, tetapi saat itu aura Lu Ming meledak seperti gunung berapi. Kultivasinya menembus tingkat ketiga alam leluhur bela diri di tengah pertempuran. Kekuatan tempurnya melonjak tajam. Lu Ming bergerak secepat kilat dan menusukkan tombaknya. Cahaya tombak menembus jarak ratusan meter dalam sekejap dan langsung menembus jantung salah satu pria pendek. Tanpa jeda, ia melempar tombaknya lagi, membentuk pancaran sepanjang 200 meter yang menghantam pria kedua. Cahaya pedang lawan runtuh, tubuhnya hancur dan terlempar parah. Qiuyue segera menebaskan roda es dan membelah tubuhnya menjadi dua. Lu Ming melahap sari darah keduanya dan kekuatannya kembali meningkat. Di sisi lain, mayat berdarah bermata emas telah sepenuhnya menekan lelaki tua tingkat ketujuh. Melihat kedua rekannya terbunuh begitu cepat, lelaki tua itu diliputi ketakutan. Ia tidak pernah menyangka dua ahli puncak tingkat ke-6 dapat dibantai oleh Lu Ming dan Qiuyue. Tatapan Lu Ming berkilat tajam. Ia bergerak dan menusukkan tombaknya ke arah lelaki tua itu. Pedang lelaki tua itu beradu dengan tombak, tetapi ia tetap terdorong mundur oleh kekuatan dahsyat. Rasa gentar menyelimuti hatinya saat menyadari lawannya telah menjadi jauh lebih kuat. Tanpa berani bertahan lebih lama, ia berbalik dan melarikan diri. Bab 313. Lelaki tua berambut putih bukan tandingan mayat berdarah bermata emas, dan dengan kehadiran Lu Ming yang jauh lebih kuat dari perkiraannya, ia tidak lagi berani bertarung. Ia segera berbalik dan melarikan diri. Lu Ming mencibir dan mengejar bersama mayat berdarah bermata emas yang meraung mengikuti di belakangnya. Lelaki tua itu melesat ke langit, menuju pertempuran 6 ahli tingkat ke-7 alam leluhur bela diri yang sedang bertarung sengit. 3 berasal dari Kekaisaran Bulan Gelap dan 3 dari Kekaisaran Matahari Terik. Saat lelaki tua itu mendekat dan menyerukan mundur karena munculnya musuh kuat, salah satu sekutunya menolak karena merasa kemenangan hampir diraih. Pada saat itu Lu Ming dan mayat berdarah bermata emas telah tiba. Seorang pria kekar dari pihak Kekaisaran Bulan Gelap menganggap Lu Ming hanya pemuda biasa dan menyerangnya dengan tebasan pedang dahsyat yang mengguncang ruang. Mayat berdarah bermata emas meraung dan menahan serangan itu, sementara Lu Ming menusukkan tombaknya yang memancarkan kekuatan angin dan api, menembus cahaya pedang dan langsung menghantam pria kekar tersebut. Pria kekar itu ketakutan dan mencoba menghindar, tetapi tetap terlambat. Bahunya tertembus dan lengannya hancur. Ia berusaha melarikan diri dengan sisa kekuatan, namun Lu Ming mengayunkan tombak lagi secara horizontal. Tubuh pria kekar itu meledak di udara. Lu Ming segera melahap sari darahnya, membuat lelaki tua berambut putih dan 2 rekannya diliputi ketakutan. Mereka melarikan diri tanpa menoleh lagi. Lu Ming tidak mengejar karena kemenangan cepat itu terutama akibat kelengahan lawan. Jika bertarung penuh, hasilnya belum tentu mudah. 3 ahli tingkat ke-7 dari Kekaisaran Matahari Terik mendekat dan memberi hormat. Mereka terkejut mengetahui bahwa pemuda di hadapan mereka adalah Tia Yun, yang namanya telah menggema di seluruh kekaisaran. Lu Ming membalas dengan sopan dan mengajak mereka segera membersihkan sisa musuh. Keempatnya terjun ke medan pertempuran para leluhur bela diri lainnya. Pasukan Kekaisaran Bulan Gelap telah menerima kabar kekalahan dan mulai mundur panik. Setelah beberapa korban tertinggal, mereka melarikan diri sepenuhnya. Para ahli Kekaisaran Matahari Terik lalu turun membantu pertempuran di darat. Qiuyue kembali di sisi Lu Ming dengan wajah berseri. Lu Ming mengajaknya menyapu sisa musuh lebih dulu sebelum berbincang. Mereka turun ke medan perang darat yang sudah hampir berakhir. Pasukan macan iblis bulan darah telah hancur sejak sebelumnya, dan pasukan garis depan utara membalas dari kedua sisi, menghancurkan kavaleri serigala bersisik merah milik Kekaisaran Bulan Gelap. Saat Lu Ming kembali, ia melihat Xie Nianqing memimpin kavaleri merah darah mengejar pasukan yang kalah. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan dan bau darah memenuhi udara. Lu Ming mendarat di atas Raja Serigala bersisik merah, sementara Qiuyue duduk di depannya. Makhluk itu begitu besar hingga keduanya tetap leluasa. Xie Nianqing melihat mereka dan wajahnya memerah dengan kilat dingin di matanya. Pasukan Kekaisaran Bulan Gelap berlari ketakutan, tetapi kecepatan mereka kalah jauh dari serigala-serigala bersisik merah. Mereka satu persatu dibantai tanpa ampun. Di tengah pembantaian itu, mayat berdarah bermata emas di sisi Lu Ming mulai memancarkan cahaya darah pekat.
Energi darah di seluruh medan perang berkumpul ke arahnya, membuat auranya semakin kuat. Lu Ming memahami bahwa medan perang adalah tempat terbaik bagi makhluk itu untuk berkembang, dan ia merasa puas melihat peningkatan kekuatannya. Pembantaian berlangsung hingga 1 jam sebelum akhirnya mereda. Kekaisaran Bulan Gelap menderita kekalahan besar dan meninggalkan puluhan ribu mayat. Semua ini terjadi karena kedatangan kavaleri merah darah yang dipimpin Lu Ming, yang kini menunjukkan kekuatan penuhnya. Sekelompok kuda perang dari utara kemudian mendekat dan berhenti di depan Lu Ming. Wakil Jenderal Pasukan Garis Depan Utara, Huang Qianlong, memberi hormat dan memperkenalkan diri. Lu Ming membalas hormat dan menanyakan keadaan pasukan garis depan. Huang Qianlong menghela napas dan menyampaikan bahwa jenderal besar mereka telah gugur. Bab 314. Jenderal Pasukan Garis Depan Utara ternyata telah dibunuh oleh para pembunuh dari Kekaisaran Bulan Gelap. Kekaisaran Bulan Gelap kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk melancarkan serangan besar dan berhasil menerobos kota penjaga utara. Tanpa kepemimpinan, pasukan Garis Depan Utara mengalami kerugian besar dan tercerai-berai. Sisa pasukan berusaha menerobos pengepungan, tetapi dikejar pasukan Yin Yue hingga terjadi pertempuran sengit sebelumnya. Mereka bertahan berkat bantuan para ahli dari Sekte Pedang Bulan Hantu dan Sekte Pedang Esensi Mistik, hingga akhirnya kedatangan pasukan Lu Ming membalikan keadaan dan menghancurkan pasukan Yin Yue. Kota penjaga utara kini sepenuhnya diduduki Kekaisaran Bulan Gelap dengan pertahanan kuat, sehingga serangan balasan hampir mustahil. Setelah menjelaskan keadaan, Huang Qianlong bersama para perwira lain berlutut memohon bergabung dengan pasukan Lu Ming. Mereka merasa tidak memiliki tempat tujuan dan percaya hanya di bawah kepemimpinan Lu Ming mereka dapat membalas kematian rekan-rekan mereka. Setelah mempertimbangkan, Lu Ming menerima mereka. Sorak kemenangan para prajurit pasukan Garis Depan Utara pun menggema, memuja Jenderal Tianyun sebagai pemimpin baru. Setelah itu, seorang pria tinggi kurus dari Sekte Pedang Esensi Mistik datang menjemput Qiu Yue agar kembali. Qiu Yue memilih tetap tinggal di kamp militer untuk menambah pengalaman. Pria itu sempat khawatir karena Qiu Yue adalah murid istimewa dengan garis keturunan raja tingkat 5 yang sangat langka. Namun setelah Lu Ming menjamin keselamatannya, ia akhirnya setuju dan kembali ke sekte untuk melapor. Tidak lama kemudian, Xianian King mendekat dengan nada sinis, menyindir bahwa Lu Ming yang memimpin pasukan masih sempat membawa gadis cantik ke medan perang. Sindiran itu sebenarnya lahir dari perasaan campur aduk di hatinya. Ia sendiri tidak memahami mengapa melihat Lu Ming dan Qiu Yue bersama membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu bukan kecemburuan, melainkan dorongan untuk mengalahkan Lu Ming dan melampauinya. Namun pikirannya semakin kacau, dan ia hanya menatap Lu Ming dengan tajam penuh emosi yang tak terungkap. Qiu Yue di sisi lain diam dan hanya memandang bergantian antara Lu Ming dan Xianian King, menyimpan pikirannya sendiri tanpa bicara. Huang Qianlong kemudian melaporkan jumlah pasukan tersisa pasukan Garis Depan Utara sebanyak 60.000 lebih dari semula 100.000. Kerugian dalam satu malam hampir 40.000 jiwa, sangat besar. Lu Ming lalu memimpin kavaleri serigala bersisik darah bersama pasukan gabungan menuju kota Bulan Terang. Di tengah perjalanan mereka bertemu Ming Meng yang datang membawa bala bantuan. Setelah mengetahui keadaan garis depan, ia pun menghela napas berat. Setelah kembali ke kota Bulan Terang, Lu Ming menyerahkan reorganisasi pasukan kepada Hua Ying dan mengasingkan diri di kuil agung untuk memurnikan sisa sari darah yang belum sepenuhnya terserap. Energi darah yang melimpah diubah menjadi esensi sejati, menaikkan kultivasinya hingga tahap akhir tingkat ketiga alam leluhur bela diri, hanya selangkah dari puncak. Sari darah dari ahli tingkat ketujuh yang pernah ia bunuh sebelumnya kini hampir tak lagi memberi peningkatan berarti. Keluar dari pengasingan, Lu Ming membantu penataan ulang pasukan Garis Depan Utara. 2 hari kemudian, pasukan di bawahnya mencapai hampir 80.000 orang, kekuatannya meningkat pesat. Namun ia masih belum puas. Ia menyadari kelemahan kavaleri serigala bersisik darah terletak pada kultivasi para prajurit yang terlalu rendah, sehingga tidak mampu memaksimalkan kekuatan tunggangan mereka. Selain itu, jumlah serigala juga terlalu sedikit setelah kehilangan ratusan dalam pertempuran. Lu Ming pun merencanakan untuk meningkatkan kultivasi para prajurit sekaligus menangkap lebih banyak serigala bersisik darah dari dataran luas tak berujung, karena jelas kawanan yang pernah mereka jinakkan bukan satu-satunya yang ada di wilayah itu. Bab 315. Lu Ming sempat membayangkan kekuatan mengerikan jika ia memiliki 30.000 serigala bersisik darah dan 30.000 ahli tingkat master untuk membentuk satu pasukan. Itu akan menjadi kekuatan yang nyaris tak tertandingi. Namun ia segera menggeleng dan tersenyum, menyadari betapa sulitnya mewujudkan gagasan tersebut. Menjinakkan serigala bersisik darah relatif mudah,
tetapi mengumpulkan puluhan ribu ahli tingkat master hampir mustahil kecuali bagi kekuatan raksasa seperti 5 sekte besar yang telah berakumulasi selama bertahun-tahun. Saat ini, bahkan setelah menggabungkan sisa pasukan garis depan utara, jumlah ahli tingkat master di bawah komandonya belum mencapai 5.000. Sementara itu, pasukan Yin Yue juga tampak beristirahat setelah kekalahan sebelumnya, sehingga tidak ada pergerakan berarti. Lu Ming kemudian memimpin kavaleri serigala bersisik darah menembus jauh ke dataran tinggi untuk menangkap lebih banyak serigala. Ia menunggangi Raja Serigala bersisik darah di depan, diikuti Xian Yanqing dan Qiu Yue yang juga menunggangi serigala. Qiu Yue selalu tampak ceria di dekatnya dan mengikuti kemanapun ia pergi seperti pelayan kecil di masa lalu, membuat Xian Yanqing terus menggerutu dan menyebutnya mesum, sementara Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah luas yang dipenuhi lolongan serigala. Kawanan serigala bersisik darah lain muncul, dipimpin seekor Raja Serigala yang sebanding dengan tunggangan Lu Ming. Kedua Raja Serigala berkomunikasi melalui lolongan sebelum akhirnya Raja baru itu menantang Lu Ming. Lu Ming segera melompat turun dan bertarung sengit melawan Raja Serigala tersebut. Setelah setengah jam, ia menaklukkannya, dan lebih dari 5.000 serigala bersisik darah bergabung. Raja Serigala itu kemudian menjadi tunggangan Qiu Yue. Lu Ming terus menjelajah dataran tinggi selama 3 hari berikutnya, menemukan 5 kawanan besar serigala bersisik darah. Dengan kekuatan pribadinya dan tekanan aura para Raja Serigala, kawanan demi kawanan berhasil ditaklukkan. Jumlah serigala di bawah komandonya pun melampaui 30.000, mencapai sekitar 32.000. Ia akhirnya berhenti karena wilayah lebih dalam dihuni binatang iblis yang jauh lebih kuat, hingga tingkat 8 dan 9 tingkat keempat, yang berbahaya bahkan baginya. Dengan jumlah itu ia kembali ke kota bulan terang, menimbulkan kehebohan besar. Pasukan lain memandang iri, sementara mantan pasukan garis depan utara bersuka cita. Lu Ming juga memberikan beberapa ratus serigala kepada Ming Meng. Dari sisanya, ia memilih sekitar 31.000 prajurit terkuat untuk membentuk kavaleri serigala bersisik darah baru. 1.000 prajurit elit dijadikan pengawal darah merah sebagai penjaga pribadinya, sedangkan 30.000 lainnya menjadi pasukan utama di bawah komando Hua Ying, yang juga kini menunggangi Raja Serigala. Setelah penataan selesai, Lu Ming kembali fokus pada kultivasi. Di kuil agung ia duduk bersila, memurnikan ratusan tanaman roh untuk melatih tubuh tempur 10.000 roh dan memperkuat fisiknya. Ia kemudian menghentikan latihan dan merenungkan kemajuan teknik langkah langit 9 naga yang masih belum mencapai langkah pertama. Meski pemahaman terasa semakin dekat, ia juga memikirkan telapak ketiga dari 3 telapak Dao, yakni telapak jalan surga, yang diyakini akan menjadi kartu trufnya jika berhasil dikuasai. Di tengah renungan itu, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menatapnya dengan antusias. Cincin itu milik seorang raja bela diri yang diperolehnya dari reruntuhan leluhur suku Dongi. Dulu ia bahkan sempat bersaing dengan Xian Yanqing untuk mendapatkannya. Di masa lalu, susunan prasasti pelindung cincin terlalu kuat untuk dihancurkan, sehingga ia hanya bisa mengikisnya perlahan. Namun kini ia merasakan bahwa pelindung itu telah melemah dan hampir runtuh. Dengan tekad bulat, ia mengalirkan ki esensial kuat ke dalam cincin. Tirai cahaya pelindung muncul, tetapi tampak tipis dan rapuh. Lu Ming meningkatkan dorongan ki sejati naga perang hingga menyerupai naga kecil yang menghantam berulang. Tirai cahaya itu tiba-tiba mengembang beberapa meter lalu meledak keras, menandakan susunan prasasti telah hancur. Lu Ming segera menyelami ruang dalam cincin dan terkejut oleh luasnya, cukup besar untuk menampung sebuah gunung. Di dalamnya terdapat tumpukan barang menjulang seperti pegunungan kecil. Ia melihat senjata spiritual, baju zirah, pil obat, serta berbagai kitab teknik kultivasi tersusun dalam jumlah luar biasa. Harta karun seorang raja bela diri yang akhirnya terbuka di hadapannya. Bab 316. Lu Ming terkejut setelah meneliti isi cincin penyimpanan raja yang diperolehnya dari reruntuhan leluhur suku Donggi. Senjata spiritual, baju zirah, pil, dan kitab rahasia di dalamnya bukanlah barang berkualitas tinggi, namun jumlahnya luar biasa besar. Tombak dan pedang perang menumpuk seperti gunung dengan kilau dingin. Baju zirah tersusun lebih tinggi dari bukit, sedangkan botol giok berisi pil juga membentuk timbunan raksasa. Lu Ming memperkirakan terdapat ratusan ribu set senjata dan zirah spiritual. Cincin itu bagaikan gudang persenjataan raksasa. Setelah memeriksa beberapa di antaranya, ia memastikan sebagian besar adalah senjata spiritual tingkat 2, dengan sebagian kecil tingkat 3 dan sangat sedikit tingkat 4. Ketika meneliti pil,
Ia menemukan pil pengumpul esensi dan pil terobosan asal-usul. Pil pengumpul esensi memungkinkan praktisi alam prajurit hingga alam master meningkatkan kultivasi dengan cepat, sedangkan pil terobosan asal-usul membantu menembus ranah berikutnya. Kualitas pil tidak tinggi dan mayoritas hanya tingkat 2, sehingga tidak berguna bagi Grandmaster, namun jumlahnya sangat besar. Lu Ming segera memahami alasan di balik semua itu. Dahulu suku Dongi pernah menguasai wilayah luas dan mendirikan kerajaan tingkat menengah. Sebagian besar wilayah Kekaisaran Matahari Terik, Kekaisaran Bulan Gelap, bahkan Kekaisaran Zhao Berdarah pernah berada di bawah kekuasaan mereka. Leluhur Dongi jelas menimbun persenjataan dan pil tingkat rendah dalam jumlah raksasa untuk membangun kembali pasukan dan memulihkan kerajaan. Rencana itu gagal sebelum terwujud, dan seluruh persiapan kini jatuh ke tangan Lu Ming. Lu Ming merasa seolah menemukan harta karun tanpa usaha. Dengan perlengkapan ini, seluruh pasukan kavaleri serigala bersisik darah dan prajurit di bawah komandonya dapat dipersenjatai ulang, sehingga kekuatan tempur meningkat drastis. Ia meninggalkan kuil agung dan memanggil para wakil jenderal serta perwira. Dengan beberapa cincin penyimpanan kosong, ia memindahkan senjata, zirah, dan pil, lalu memperlihatkannya kepada mereka. Para perwira membeku dalam keterkejutan, menatap tumpukan perlengkapan dengan mata terbelalak dan tubuh gemetar oleh kegembiraan. Lu Ming kemudian memerintahkan distribusi perlengkapan. 80.000 set senjata dan zirah dibagikan terlebih dahulu dengan prioritas pada 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah agar mereka secepat mungkin mencapai alam master bela diri. Sisanya disimpan untuk cadangan. Kitab rahasia yang sebagian besar berisi teknik medan perang tingkat rendah belum dibagikan karena belum diperlukan. Tak lama kemudian seluruh pasukan Lu Ming tampil dengan perlengkapan baru. Tentara lain dalam pasukan penindas gunung memandang dengan iri. Semua perlengkapan adalah senjata dan zirah spiritual tingkat 2, setara dengan kekuatan master bela diri. Prajurit alam prajurit yang mengenakan zirah tingkat 2 langsung mengalami lonjakan daya tempur dan kemampuan bertahan hidup. Pasukan elit bahkan menggunakan perlengkapan tingkat 3. Kabar bahwa seluruh perlengkapan berasal dari Tianyun membuat kecemburuan semakin besar. Para prajurit menyadari bahwa mengikuti Lu Ming berarti memperoleh tunggangan serigala bersisik darah sekaligus perlengkapan terbaik. Andaikan bukan karena disiplin militer, banyak yang ingin bergabung dengannya. Sejak saat itu setiap prajurit di bawah komando Lu Ming mengonsumsi pil pengumpul esensi dan pil terobosan asal-usul untuk meningkatkan kultivasi dengan kecepatan luar biasa. Dalam setengah bulan, kekuatan kavaleri serigala bersisik darah melonjak drastis. Dari semula sekitar 5.000 master bela diri, lebih dari 10.000 prajurit tambahan berhasil menembus ranah tersebut. Sisanya hampir seluruhnya naik 1 hingga 2 tingkat. Pil peninggalan Raja Bela Diri Dongi memang disiapkan untuk pasukan 500.000 orang, sehingga jumlahnya nyaris tak habis. Lu Ming terus membagikannya tanpa ragu. Ia memperkirakan dalam waktu kurang dari sebulan seluruh 30.000 kavaleri akan mencapai alam master bela diri. Pada saat itu datang kabar pergerakan aneh di Kekaisaran Bulan Gelap. 3 hari kemudian 600.000 pasukan mereka menyerang wilayah sekte Pedang Bulan Hantu, memicu pertempuran besar. Lu Ming segera memimpin 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah menuju medan perang untuk menguji kekuatan pasukan barunya. Pertempuran ini mengguncang 2 kekaisaran. Kavaleri serigala bersisik darah merah yang dipimpin Lu Ming menunjukkan kekuatan tak tertandingi. Lawan pertama mereka adalah 50.000 pasukan serigala abu Kekaisaran Bulan Gelap. Pasukan itu hancur total di bawah serangan kavaleri merah darah. Dengan demikian 70.000 pasukan serigala abu telah dilumpuhkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Kekaisaran Bulan Gelap kemudian mengirim legiun singa liar yang berjumlah 100.000 prajurit dengan kekuatan lebih besar. Pertempuran berlangsung sangat brutal, namun hasilnya tetap sama. 30.000 kavaleri serigala bersisik darah merah menghancurkan legiun singa liar dalam satu serangan dan hampir memusnahkannya. Sejak pertempuran itu, nama Tianyun dan kavaleri serigala bersisik darah merah mengguncang Kekaisaran Matahari Terik dan Kekaisaran Bulan Gelap, menjadikan Lu Ming terkenal di 2 negara. Bab 317. Dalam pertempuran besar di perbatasan, Kekaisaran Bulan Gelap kehilangan 2 legiun terkuatnya, sehingga kekuatan tempurnya merosot tajam dan terpaksa mundur. Kemenangan itu sekaligus mengangkat wibawa keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Terik, karena pasukan kavaleri merah darah di bawah Tianyun merupakan bagian dari kekuatan kerajaan. Di ibu kota Kekaisaran Matahari Terik, suasana istana kekaisaran dipenuhi kegembiraan. Di ruang singgasana,
Kaisar Hua duduk di singgasana naga sementara para pejabat sipil dan militer berjajar di bawah. Ia tertawa puas karena kemenangan Tianyun tidak hanya memukul moral kekaisaran bulan gelap, tetapi juga memulihkan kepercayaan rakyat kepada keluarga kerajaan. Para pejabat memuji kebijaksanaan sang kaisar yang mampu mengenali bakat luar biasa seperti Tianyun dan menganggapnya sebagai tanda kebangkitan kembali keluarga kerajaan. Pangeran Huaci maju mengusulkan agar Tianyun diberi penghargaan besar atas jasanya. Kaisar kemudian memutuskan menganugerahkan gelar juara markis kepada Tianyun, memberinya hak memimpin 3 angkatan serta kebebasan membentuk pasukan dan merekrut talenta sesuai keinginannya. Keputusan itu disambut sorak pujian seluruh pejabat. Berita penganugerahan gelar juara markis kepada Tianyun segera menyebar ke seluruh negeri dan mengguncang kekaisaran matahari terik. Namanya dikenang semua orang karena ia menjadi markis termuda dalam sejarah kekaisaran. Di istana penindas Raja Surgawi, Raja Langit mengamuk murka karena Tianyun memperoleh kehormatan besar itu. Sementara itu, di aula samping gedung Bintang Jenderal, Lu Yuntian menulis aksara bela diri di halaman kecil kediamannya. Meskipun kultivasinya telah hancur, setiap goresan kuasnya masih memancarkan esensi, energi, dan semangat seorang ahli bela diri sejati. Liping memahami kesunyian batin suaminya yang dahulu jenius namun kini tak mampu berlatih. Ia meyakini putra mereka kelak akan memulihkan jalan bela diri Lu Yuntian. Bagi Lu Yuntian sendiri, kehadiran keluarga dan keberhasilan putranya sudah cukup memberi kepuasan hidup. Ketika pelayan Chun Xiang bergegas membawa kabar kemenangan dan penganugerahan gelar juara markis kepada Lu Ming, pasangan itu tertegun. Kegembiraan dan haru meluap tak terbendung. Liping menangis bahagia di pelukan suaminya. Sedangkan Lu Yuntian yang berusaha tenang tetap tak mampu menyembunyikan getaran bangga dan emosi mendalam. Putra mereka yang dahulu dianggap remeh kini telah menjadi markis kekaisaran. 2 hari kemudian, kabar itu sampai ke kota bulan pengamat. Sorak kemenangan juara markis menggema di seluruh kota, menyalakan semangat pasukan dan rakyat. Jauh di dataran besar utara wilayah kekaisaran bulan gelap, terbentang perkemahan militer raksasa yang menjadi markas utama penyerangan ke kekaisaran matahari terik. Di sana berkuasa Pangeran Penakluk Selatan Yin Tianjue. Dalam tenda komandonya, ia menerima seorang pria berjubah hitam dari kekuatan misterius yang bekerja sama dengan kekaisaran bulan gelap. Yin Tianjue murka karena rencana perang mereka kacau akibat kekalahan telak dari Tianyun. Legiun Singa Liar hancur, Legiun Serigala Abu hampir musnah, dan beberapa legiun lain ikut terpukul. Kerugian besar itu membuatnya menuntut pertanggungjawaban pihak sekutu rahasia tersebut. Pria berjubah hitam mengakui kesalahan perhitungan karena tidak menduga Tianyun akan menjadi faktor penentu yang begitu kuat. Ia menjanjikan kompensasi atas kerugian kekaisaran bulan gelap dan menegaskan bahwa rencana besar tetap harus dilanjutkan. Menurutnya, selama Tianyun masih hidup, kavaleri merah darah akan tetap menjadi ancaman. Namun bila Tianyun terbunuh, pasukan itu akan runtuh dengan mudah. Rencana pembunuhan pun disepakati. Yin Tianjue menyadari Tianyun selalu berada di tengah 30.000 kavaleri elit dan dilindungi ahli kuat, sehingga pembunuhan tidak mudah. Namun sekutu berjubah hitam berniat mengirim pembunuh bayaran terbaik mereka untuk bekerja sama dengan para pembunuh kekaisaran bulan gelap. Tujuannya satu, membunuh Tianyun dalam satu serangan mematikan. Yin Tianjue menyetujui rencana itu dan memutuskan meminta bala bantuan dari istana karena serangan besar tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Setelah pria berjubah hitam pergi, ia segera memanggil pasangan pembunuh terkuat kekaisaran, Yuan dan Kue, untuk mempersiapkan operasi pembunuhan terhadap Tianyun. Di balik kemasyhuran sebagai juara markis yang mengguncang 2 negara, bahaya besar kini mulai mengintai kehidupan Lu Ming. Bab 318. 3.000 mil di barat laut kota bulan pengamat terbentang sebuah lembah sunyi. Lu Ming muncul di luar lembah itu lalu bergerak masuk hingga sekitar 1.000 meter ke dalam. Di hadapannya melayang cahaya darah membungkus kepompong raksasa setinggi 5 hingga 6 meter. Di dalamnya terdapat mayat berdarah bermata emas yang tengah berevolusi. Sebelumnya, makhluk itu telah menyerap ki darah dalam jumlah sangat besar saat membantu Lu Ming, dan kavaleri merah darah memusnahkan lebih dari 100.000 pasukan kekaisaran bulan gelap. Penyerapan berlebihan itu memicu proses evolusi, sehingga Lu Ming menempatkannya di lembah terpencil agar perubahan berlangsung aman. Setelah memastikan keadaan stabil, ia kembali ke kota bulan pengamat untuk menangani urusan militer. Sekembalinya ke kota, para pejabat dan jenderal menyambutnya dengan hormat sebagai juara markis. Di perkemahan segala sesuatu berjalan teratur di bawah kepemimpinan Hua Ying. Kavaleri serigala bersisik darah merah dan seluruh prajurit berlatih keras, membuat Lu Ming merasa tenang.
Di kuil agung, Luming berkultivasi bersila dengan prasasti batu melayang di atas kepala. 4 cincin cakra perak mengelilinginya, menandakan garis keturunan keduanya telah naik tingkat. Garis keturunan 9 naga miliknya telah lama mencapai puncak tingkat biasa 9 namun sulit menembus kelas raja, sehingga ia menggunakan esensi darah hasil penyerapan untuk memperkuat garis keturunan kedua. Kultivasinya kini berada di puncak tingkat ketiga alam leluhur bela diri. Ia memusatkan perhatian pada langkah menginjak surga 9 naga, teknik tingkat dewa yang diwariskan 9 matahari tertinggi. Setelah memahami kitab dan bermeditasi, ia melangkah ringan ke samping. Tubuhnya beresonansi dengan langit dan bumi, memancarkan getaran misterius. Tekanan dunia yang mengerikan menghantam tubuhnya seolah hendak meremukkannya. Saat telapak kakinya menyentuh tanah, seluruh kuil agung bergetar hebat dan hampir retak. Tekanan itu baru menghilang setelah langkah selesai. Luming menyadari peringatan bahwa teknik ini hanya dapat dilatih setelah mencapai alam leluhur bela diri, dan tingkat keempat tubuh jasmani memang benar. Tanpa kekuatan memadai, tekanan langit bumi akan menghancurkan tubuh. Meski belum menyempurnakan langkah pertama, kekuatannya sudah mengguncang bangunan tak tergoyahkan seperti kuil agung. Ia semakin yakin akan kedahsyatan teknik dewa tersebut dan terus berlatih tanpa henti. 1 bulan berlalu. Kavaleri serigala bersisik darah merah mengalami lonjakan kekuatan luar biasa. Dengan suplai pil tanpa henti, seluruh 30.000 anggota akhirnya menembus alam master bela diri. Kekuatan pasukan elit itu meningkat tajam, meski konsumsi pil juga sangat besar karena jatah bagi 100.000 prajurit dihabiskan hanya oleh 30.000 orang. Pasukan 80.000 di bawah komando Luming pun secara keseluruhan naik 1 hingga 3 tingkat kultivasi. Di luar medan perang keadaan juga bergolak. 2 tokoh menjadi pusat perhatian di seluruh wilayah 36 kerajaan Kaisar Yun. Yang pertama adalah Duan Mulin. Setelah lama menghilang, ia muncul dan menantang 10 murid emas terkenal dari 5 sekte besar secara beruntun dan menang telak. Banyak orang mengira ia akan menantang 6 pahlawan matahari trik, namun ia berhenti mendadak sehingga kekuatan sejatinya tetap menjadi misteri. Tokoh kedua bahkan lebih mengguncang, yaitu Qiu Changkong. Ia bertarung dengan Gu Yoyun yang berada di peringkat 22 daftar Kaisar Yun. Hasilnya mengejutkan seluruh wilayah karena Qiu Changkong yang berada di peringkat 36 justru membunuh lawannya. Prestasi itu melampaui batas kerajaan tingkat rendah dan mengguncang di 8 kerajaan menengah, sebab hanya 4 jenius dari kerajaan rendah yang pernah masuk daftar tersebut. Kabar tentang Duan Mulin dan Qiu Changkong sampai ke telinga Luming, namun ia hanya tersenyum tipis dan terus berkultivasi. Suatu hari saat bermeditasi, ia merasakan jimat penekan iblis miliknya bergetar dan memancarkan cahaya redup. Ia segera menyadari bahwa mayat berdarah bermata emas kemungkinan telah menyelesaikan evolusinya. Dengan harapan besar, Luming meninggalkan kota bulan pengamat dan melesat menuju lembah terpencil. Ia tidak menyadari bahwa beberapa sosok misterius mengikuti dari kejauhan setelah ia pergi. Sesampainya di lembah, bau darah pekat memenuhi udara. Kepompong raksasa di hadapannya memancarkan cahaya merah kuat. Ketika Luming melangkah mendekat, cahaya darah itu tiba-tiba menyusut. Retakan terdengar keras, lalu kepompong pecah terbuka. Sesosok tinggi perlahan keluar dari dalamnya, menandai selesainya evolusi makhluk bermata emas dan membuka babak baru kekuatan bagi Luming. Bab 319. Sosok yang muncul dari kepompong darah adalah mayat berdarah bermata emas. Pupil emasnya kini semakin pekat seolah 2 keping emas murni tertanam di dalamnya. Bulu hijau di kulitnya hampir seluruhnya memudar, digantikan warna merah darah jernih seperti kristal baja menyala. Aura yang dipancarkannya meningkat 5 hingga 6 kali lipat dibanding sebelumnya. Luming segera menilai bahwa kekuatan makhluk itu telah melampaui tingkat 8 alam leluhur bela diri, bahkan kemungkinan telah mencapai tingkat 9. Dengan kepuasan besar, ia mengajak makhluk itu kembali ke kota bulan pengamat. Namun belum 10 mil terbang, hawa dingin tajam menjalar di punggungnya. Mayat berdarah bermata emas tiba-tiba mengaum dan menerjang ke atas kepala Luming. Pada saat yang sama, awan di langit terbelah dan 2 cahaya pedang pucat melesat secepat kilat, menebas ke arah kepalanya. Tabrakan dahsyat terjadi, membuat mayat berdarah bermata emas terpental ke tanah seperti meteor. Hampir bersamaan, kilatan pedang hitam pekat menembus ruang dari belakang dan menusuk Luming dengan presisi mematikan. Ia segera membentuk 6 perisai kuno berlapis untuk menahan serangan, namun semuanya ditembus dalam sekejap. Hanya jeda sesaat itu yang memberinya waktu memanggil garis keturunan kedua dan melancarkan cakar binatang raksasa.
sementara tombak penakluk iblis di tangan kanannya menusuk dengan kekuatan angin dan api. Benturan mengerikan terjadi, cakar binatang hancur, tombak bertabrakan dengan cahaya pedang, dan tubuh Luming terpental ribuan meter sambil memuntahkan darah. Saat ia baru berhenti di udara, 3 sosok telah muncul dan mengepungnya. 2 pria berjubah merah darah berdiri di belakang, 1 bersulam bulan purnama dan 1 bulan sabit rusak, masing-masing memegang pedang melengkung. Sosok ketiga berjubah hitam berada di depan, memegang pedang panjang hitam tipis. Jalur mundur Luming tertutup rapat. 2 pria merah darah menilai bahwa target ini sangat sulit dibunuh dan mengakui kekuatan mayat berdarah bermata emas yang setara awal tingkat 9 alam leluhur bela diri. Makhluk itu kembali mengaum dan melindungi Luming meski cakar-cakarnya telah terluka dalam. Luming mengenali pedang hitam tipis di tangan musuh depan sebagai senjata pembunuh dari Paviliun Serigala Bayangan. Dugaan itu benar. Pembunuh nomor 1 organisasi itu menyatakan identitasnya tanpa ragu, menganggap kehormatan besar bagi targetnya mati di tangannya. Dari situ Luming menyimpulkan adanya kerjasama antara Paviliun Serigala Bayangan, Kekaisaran Bulan Gelap, dan kekuatan besar lain yang berambisi luas. Menyadari kekuatan 3 pembunuh tingkat 9 alam leluhur bela diri terlalu jauh di atasnya, Luming memilih menerobos. Ia melesat ke kiri, namun 3 cahaya senjata telah mengejarnya dalam sekejap. Mayat berdarah bermata emas kembali maju tanpa takut mati, tetapi sekali lagi terpukul mundur oleh 2 pedang melengkung. Luming menahan serangan pembunuh Paviliun Serigala Bayangan dengan seluruh kekuatan, namun tubuhnya terpental lebih jauh dan luka di lengan serta tubuhnya makin parah. Pembunuh itu memusatkan niat membunuh sepenuhnya pada dirinya, sementara 2 pembunuh merah darah menahan makhluk pelindungnya. Di ambang kehancuran, Luming mengerahkan teknik terkuatnya. Ia meraung dan melangkah dengan langkah menginjak surga 9 naga yang baru saja disempurnakan. Gelombang misterius menyebar, tekanan langit bumi meledak di bawah kakinya, dan raungan naga seolah mengguncang kehampaan. Langkah itu bertabrakan langsung dengan cahaya pedang pembunuh Paviliun Serigala Bayangan. Ledakan mengguncang langit. Tubuh Luming terpental, tetapi pembunuh itu juga terhenti dan terkejut tak percaya. Perbedaan 6 tingkat kultivasi yang seharusnya tak terjembatani, justru dapat ditahan oleh seorang kultivator tingkat 3. Keajaiban itu menghantam keyakinannya dan menimbulkan ketakutan mendalam terhadap bakat Luming. Amarah pembunuh meledak. Ia menyerang lebih ganas, bertekad membunuh target sebelum bakat itu tumbuh lebih jauh. Luming kembali menggunakan langkah menginjak surga 9 naga, namun kali ini bukan untuk menyerang. Ia menginjak kehampaan di belakangnya, memanfaatkan sifat teknik dewa itu sebagai gerakan tertinggi untuk melarikan diri dari kepungan mematikan yang mengancam nyawanya. Bab 320. Luming melangkah dengan 9 naga menginjak surga dan sosoknya lenyap dari tempat semula, muncul kembali sejauh 10 mil dalam sekejap. Langkah itu baru tahap pertama, namun sudah menampilkan kedahsyatan luar biasa. Catatan teknik itu menyebutkan bahwa pada tingkat tertinggi, pelakunya bagaikan 9 naga sejati, sekali melangkah mampu menempuh ratusan juta mil. Jarak itu masih amat jauh bagi Luming, tetapi kekuatan yang ada sudah cukup untuk meloloskan diri dari pembunuh tingkat 9 alam leluhur bela diri. Pembunuh Paviliun Serigala Bayangan mengejar dengan niat membunuh yang meluap. Bagi ahli sekelasnya, jarak beberapa kilometer hanya sekejap napas. Luming kembali melangkah, menempuh 10 mil lagi, namun luka berat di tubuhnya semakin memberat. Tekanan langit dan bumi dari teknik tingkat dewa itu memperparah retakan pada tubuhnya hingga darah muncrat dari mulut. Perbedaan kekuatan terlalu besar sehingga satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri. Kejar-mengejar berlangsung ribuan mil. Setiap langkah Luming membutuhkan jeda napas yang memberi peluang lawan mendekat. Tubuhnya makin koyak, ki sejati menyusut cepat dan kesadarannya mulai mengabur. Di hadapan terbentang sungai raksasa yang membelah padang luas. Alirannya kemudian terpecah menjadi 5 cabang besar yang menyebar ke seluruh dataran, sumber kehidupan bagi makhluk di sana. Melihat peluang, Luming menyelam ke dasar sungai yang dalam, berenang cepat mengikuti arus. Pembunuh yang datang di atas sungai melampiaskan amarah dengan tebasan ki pedang yang menutupi permukaan air. Ikan-ikan besar terbelah dan darah mewarnai arus, tetapi Luming bergerak di dasar, menghindari sebagian besar serangan. Salah satu tebasan menembus bahunya hampir memutus lengan, namun ia tetap melaju. Di percabangan 5 aliran, ia memilih satu jalur acak, dan terus hanyut jauh hingga aura keberadaannya hilang tersapu arus. Pengejar kehilangan jejak dan terpaksa mengamuk tanpa hasil. Jauh di hilir, tubuh Luming makin lemah. Luka-luka parah sepenuhnya kambuh,
Ki sejati hampir habis, penglihatannya menghitam, dan rasa sakit menyelimuti setiap bagian tubuh. Ia menyadari harus segera menemukan tempat pemulihan atau nyawanya akan hilang. Topeng penyamaran dilepas, memperlihatkan wajah aslinya yang pucat. Tubuhnya kembali ke ukuran normal akibat cedera. Setelah berganti pakaian, ia membiarkan diri hanyut lebih jauh untuk memastikan tidak ada pengejar tersisa. Menjelang malam, rombongan ahli bela diri melintas di tepi Sungai Su. Mereka terdiri dari pria-pria tangguh dengan aura berat, dipimpin dua pemuda bangsawan. Pemuda pria berwajah tampan namun suram memimpin di depan, sedangkan gadis bergaun hijau dengan kecantikan menawan tampak murung dan tenggelam dalam pikiran. Ketika rombongan hampir melewati suatu tikungan, gadis itu merasakan keberadaan seseorang di depan dan memerintahkan berhenti. Di tepi sungai terlihat sosok pemuda berlumuran darah merangkak naik dari air. Tubuhnya goyah, hampir roboh. Ia mengucapkan kalimat tentang keseimbangan yin dan yang lalu jatuh pingsan. Rombongan memandang acuh, menganggapnya orang sekarat tak berguna, tetapi gadis itu merasakan sesuatu berbeda. Ia menangkap keanehan pada ucapan pemuda itu, seakan menyentuh rahasia penyakit tersembunyi dalam dirinya yang hanya ia ketahui. Keyakinan bahwa pemuda itu mampu melihat kondisinya membuatnya memutuskan menolong. Ia turun dari tunggangan dan menahan tubuh pemuda itu. Saat wajahnya terlihat jelas, ia terkejut karena usianya masih sangat muda. Pemuda yang ditemukan di tepi Sungai Su itu adalah Lu Ming. Setelah hanyut jauh, lukanya jauh lebih parah dari dugaan. Ki sejatinya terkuras habis hingga bahkan tak mampu memasuki kuil agung untuk memulihkan diri. Ia berada di ambang hidup dan mati, sepenuhnya bergantung pada pertolongan gadis yang baru ditemuinya di tepi sungai.